Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Ramadita. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan kelompok kita. Kita dari kelompok 2 dan topik kelompok kita adalah pengaruh kedisiplinan di bidang pendidikan pada generasi Z. Selanjutnya, di sini juga ada teman-teman kelompok saya yang lain. Yang pertama ada Feby Nurpadila, yang kedua ada Jikrisya Antariska, yang ketiga ada Raisa Diva, dan yang keempat atau yang terakhir ada saya Raisa Ramandita. Pengertian kedisiplinan. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Pengertian kedisiplinan menurut ahli. Harlock menjelaskan bahwa disiplin dapat dibentuk dalam kepribadian anak melalui beberapa cara. Pertama, metode disiplin otoriter. Pendisiplinan secara paksa, anak harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis disiplin dalam pendidikan. Yang pertama ada disiplin belajar, yang kedua ada disiplin dalam menentukan strategi belajar, yang ketiga ada disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Nah, waktu itu kan setiap detiknya, setiap menitnya itu berharga. Jadi jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia. Kalau misalnya ada waktu kosong, lebih baik kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti baca buku, atau misalkan mengerjakan tugas, biar kita tuh nggak telat gitu ngumpulinnya. Nah, itu kan termasuk disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Terus yang keempat, ada disiplin terhadap tugas. Disiplin terhadap tugas ini mungkin seperti mengumpulkan tugas tuh dari jauh-jauh hari gitu loh, jangan mepet-mepet deadline, atau pas di deadline-nya tuh baru dikumpulin. Nah, kalau misalkan kita dari jauh-jauh hari kan itu termasuk kita disiplin gitu ya terhadap tugas kita. Nah, dan yang terakhir ada disiplin terhadap tata tertib. Lalu ada juga fungsi menerapkan kedisiplinan. Yang pertama adalah untuk menata kehidupan bersama, yang kedua untuk membangun kepribadian. Jadi kan disiplin itu juga bisa membentuk karakter seseorang ya. Jadi dengan kita bisa menerapkan kedisiplinan itu juga bisa membangun kepribadian kita. Terus yang ketiga ada melatih kepribadian kita, dan yang terakhir ada untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dampak negatif tidak menerapkan kedisiplinan. Dampak negatif tidak menerapkan kedisiplinan itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada di dalam diri kita sendiri dan faktor eksternal yang ada di luar diri kita sendiri. Faktor internal. Yang pertama, ada kehidupan akan menjadi kacau dan tidak teratur. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan akan menjadi kacau dan tidak teratur itu, di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa menerapkan kedisiplinan itu. Maka dari itu, kita generasi sekarang harus menjadi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi agar kita menjadi orang yang disiplin dan tidak memiliki target dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri yang ada di luar diri kita sendiri. Yang pertama ada pergaulan antar teman. Jadi di dalam poin ini kita tuh harus bisa memilih dan memilah antara teman yang baik dan tidak baik. Contohnya yang teman baik itu seperti membawa kita tuh ke hal yang positif dalam mengingatkan tugas, kerja kelompok, pokoknya yang ke hal yang positif lah ya. Terus kalau teman yang tidak baik itu seperti main pun itu membuang-buang waktu, seperti kadang cewek kan suka ngegosip gitu ya. Kita tuh harus bisa memanage waktu. Kalau main ya main aja gitu, ada waktunya, ada jedanya juga untuk batasan belajar. Terus yang kedua, hidup menjadi sulit, dan yang terakhir membuat pribadi kita tidak konsisten. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sikap kedisiplinan. Kenapa sih setiap orang harus memiliki sikap kedisiplinan? Karena kedisiplinan itu perlu dan penting bagi setiap orang agar setiap orang menjadi hidup teratur. Apalagi dalam hal pendidikan, kita harus bisa mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di kampus ataupun di sekolah. Adapun norma-norma yang berlaku di kelompok sosialnya. Guna mengembangkan sikap kedisiplinan kita pada anak-anak,
Di sini saya Raisa Diva akan menjelaskan mengenai tujuan pengembangan kedisiplinan. Pengembangan disiplin pada anak ini bertujuan agar anak dapat menghindari hal-hal yang dilarang dan melakukan perbuatan yang baik atau dianjurkan. Membina anak agar belajar menguasai atau mengontrol diri dan menumbuhkan rasa hormat pada anak. Nah, jadi kedisiplinan itu penting banget ya untuk diterapkan dalam kehidupan agar mencapai suatu kebahagiaan. Ini juga diterapkan agar seseorang ini mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan sikap disiplin ini sangat harus ditanamkan sejak awal kehidupan mahasiswa. Selain itu, sebenarnya disiplin ini bisa dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan tuntutan di lingkungan seseorang. Selanjutnya, ini adalah kaitan kewarganegaraan dengan kedisiplinan, di mana kan dalam pelajaran kewarganegaraan ini dijelaskan mengenai norma, yang isinya tuh yang pertama meliputi tata tertib dalam kehidupan yang keluarga, kedua, norma yang berlaku di masyarakat, ketiga, tata tertib di kampus, keempat, adalah norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, keempat faktor ini itu berhubungan langsung dengan hal-hal yang harus ditaati dan dipatuhi, sebagaimana pengertian kedisiplinan itu disebutkan. Oleh karena itu, kewarganegaraan ini berkaitan atau berhubungan erat dengan kedisiplinan. Oke, jadi kesimpulannya, disiplin ini adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita karena berhubungan dengan norma, pembentukan karakter, dan dibuat agar mampu mengatur kehidupan yang lebih teratur. Selain itu, kedisiplinan di bidang pendidikan harus diterapkan demi mencapai kesuksesan dan kemajuan seseorang. Ini bisa digunakan sebagai alat untuk menunjukkan adanya nilai ketaatan, kepatuhan, dan keteraturan. Namun sayangnya, penerapan nilai kedisiplinan ini tuh masih banyak yang belum terbiasa atau bahkan belum bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya kedisiplinan ini tuh merupakan bagian dari pembentukan karakter. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.